saya akan menjelaskan tentang beberapa peranan di setiap babaknya. Sejarah Mataram kuno. Babak pertama, awal mula berdirinya Mataram kuno. Ada Wabdan sebagai Sanjaya, ada Faisal sebagai Sana, ada Naila sebagai Mahapati, ada Ajkia sebagai narator, dan ada kameramen oleh Rizky Adlia dan Randy. Selamat menyaksikan. Awal mula berdirinya Mataram kuno dimulai dengan sakitnya Ayahanda Sanjaya yang bernama Sana. Beliau menitipkan pesan kepada Sanjaya. Sanjaya anakku, masa depan negeri ini ada di tangan. Setelah aku tiada persatukan tanahnya yang membiarkan perpecahan menghancurkan warisan leluhur. Ayahanda, aku berjanji darah dan tanah ini akan kujaga dengan baik. Sanjaya, setelah kejadian raja, para pemimpin daerah akan berebut kekuasaan. Kau harus segera bertindak, atau kerajaan ini akan runtuh sebelum tumbuh. Maka aku akan bertindak. Aku mempersatukan wilayah ini dari lembaga hingga puncak bukit. Mataram akan lahir kembali di bawah satu Panjil. Babak kedua, masa kejayaan Mataram. Ada Wabdan sebagai Raja Pikatan, ada Ajkia sebagai Pramodhawardhani, ada Randy sebagai Raja Belitung, ada Naila sebagai Empu Agni, ada Rizky Adlia sebagai narator, dan ada kameramen, yaitu Faisal. Sanjaya, sang pendiri Mataram telah tiada. Ia wafat dalam damai setelah menyatukan tanah Jawa bagian tengah. Tapi warisannya tak pernah hilang. Justru menjadi fondasi bagi generasi seterusnya. Di tanah yang dahulu ditata oleh Sanjaya, kita lanjutkan sebagai pembangunan. Tapi kali ini kita bukan hanya pembangunan, tetapi bangun juga peradaban. Ayahku dari Wangsa Sailendra, engkau dari keturunan Sanjaya. Perkawinan kita bukan hanya penyatuan kita, tapi juga dua warisan besar. Mataram tidak lagi terpecah. Tuanku, hamba telah menyusun rencananya. Candi Prambanan akan memiliki 3 bilik utama, untuk Siwa, Wisnu, dan Brahma, sebuah simbol keseimbangan dan keagungan spiritual. Bangunlah dengan sepenuh hati, Empu Agni, biarlah candi-candi menjadi doa yang membantu dan sejarah yang tak dilupakan. Delegasi baru berhasil membayar pesawat Sabah sepanjang Bengawan Solo. Mataram tumbuh dan bukan karena perang, tapi karena kerja dan ilmu. Semoga para raja dan kita terus mengikuti jejak ini. Biarlah sejarah mencatat bahwa kejayaan Mataram adalah hasil persatuan, kerja keras, dan penghormatan pada leluhur. Sanjaya meletakkan dasar kita yang menjulangkannya. Babak 3, masa konflik dan kehancuran. Ada Faisal sebagai Raja Dharma Wangsa Teguh, ada Naila sebagai Empu Wira atau penasihat istana, ada Ajkia sebagai Duta Anom atau utusan Sriwijaya, ada Randy sebagai prajurit, ada Rizky Adlia sebagai bangsawan pemberontak atau Rakatanu, ada narator yaitu Randy, dan ada kameramen yaitu Wabdan. Segala yang menjulang tinggi suatu saat akan menghadapi ujian angin dan badai. Mataram yang dahulu bersinar dengan candi dan panen kini diselimuti bayang-bayang konflik.
Di balik megahnya istana retak mulai menjalar dari ambisi, dari keserakahan, dan pengkhianatan darah sendiri. Kita tak boleh terus berada dalam bayang-bayang Sriwijaya. Sudah saatnya Mataram menajamkan pengaruhnya di seluruh Nusantara. Paduka, kekuatan kita besar, benar. Namun Sriwijaya adalah raksasa maritim. Mereka memiliki sekutu dan pengaruh luas. Menantangnya berarti menyalakan api di atas Suramikri. Ketakutan bukanlah bahasa raja. Kita akan menyerbu wilayah kekuasaan mereka dan Mataram akan dikenal sebagai pemersatu timur dan barat. Sriwijaya mendengar langkah kaki kalian yang terlalu bising. Jika perang yang kalian cari, maka perang akan datang bersama gelombang dan badai. Kau boleh keluar dari utaramu, tapi ingat, Mataram tak akan mundur. Tuanku, gerbang istana ditembus. Pasukan gabungan dari Sriwijaya dan pasukan kecil menyerang dari utara dan timur. Paduka, ini balasan atas tindakan gegabah kita. Bangsawan-bangsawan dari timur berkhianat. Mereka membantu musuh. Maafkan kami Berbawangsa, tapi kerajaan ini terlalu lama mengabaikan suara-suara kecil dari daerah. Sekarang giliran kami bicara dengan senjata. Kalau Mataram runtuh, maka aku akan runtuh bersamanya sebagai raja yang tak menyerah. Babak terakhir atau kebangkitan Airlangga. Tokoh-tokohnya ada Rizky Ardia sebagai Airlangga, ada Faisal sebagai Ki Jagapati atau Abdi Setia, ada Naila sebagai rakyat pelarian, ada Randy sebagai Arya Bangsa, Banga atau bangsawan bertahan. Ada Wabdan sebagai narator dan kameramen oleh Ajkia. Kerajaan yang besar, Mataram yang dahulu menjulang dengan candi panen, kini runtuh di bawah para perang dan pengkhianatan. Pralaya merenggut tahta dan meninggalkan tanah ini dalam abu dan sepi. Namun dari reruntuh itulah sejarah memilih satu jiwa yang selamat, Airlangga, seorang pangeran muda yang kehilangan segalanya namun tetap membawa harapan dalam pelariannya. Di tengah kehancuran, ia menanam kembali benih yang pernah tumbuh bersama Sanjaya. Pangeran, banyak yang mengira kau gugur di saat istana diserang. Tapi rakyat masih menyebut namamu. Harapan mereka tinggal padamu. Aku bukan raja, hanya seorang pelarian yang kehilangan tanah dan keluarga. Mataram memang hancur, tapi tanah ini masih hidup dan rakyatnya masih ada. Kami siap mengikutimu Airlangga jika kau bersedia memimpin. Tuan, kami kehilangan rumah, namun kami belum kehilangan harapan. Jika kehancuran adalah warisan yang kuterima, maka biarlah aku warisi juga tugas untuk membangun kembali. Kita dirikan negeri baru, bukan hanya untuk tahta, tapi untuk masa depan yang lebih adil. Dan negeri itu akan kau beri nama apa? Kahuripan, sebab dari kehancuran kita memilih untuk hidup. Dari kerajaan Mataram ini ada peristiwa penting. Ada 5 peristiwa penting. Yang pertama, ada peristiwa saat pendirian Mataram oleh Sanjaya, diperankan oleh Wabdan sebagai Sanjaya, Randy sebagai Patiwira, dan Rizky Arlia sebagai rakyat. Lihat tanah ini, putih wirya, dulu damai, kini hanya tangis dan senjata. Sejak ada Senopati, para pemimpin merebut kuasa, rakyat tak tahu siapa lagi yang bisa mereka dipercaya. Aku tak akan membiarkan tanah warisan leluhur ini hancur. Kita
kita bangun kembali bersatu dalam satu nama Mataram. Kami akan setia Paduka demi negeri demi masa depan. Hidup Sanjaya! Hidup Raja! Peristiwa kedua, yaitu penyatuan dua wangsa, diperankan oleh Ajkia sebagai Rakai Pikatan dan Rizky Adlia sebagai Pramodwardhani. Aku putri dari Wangsa Sailendra. Engkau keturunan Raja Sanjaya. Bagaimana mungkin dua daerah ini bisa bersatu? Justru karena kita berbeda, kita perlu saling mengikat. Kita bukan sekedar bersatu karena cinta, tapi karena masa depan negeri. Dan jika rakyat menolak, Mereka akan melihat bahwa perdamaian adalah warisan terbaik. Cinta kita akan menjadi awal kejayaan baru. peristiwa ketiga, pembangunan Candi Prambanan, diperankan oleh Faisal sebagai Rakai Pikatan dan Naila sebagai Empu Agni. Empu Agni, aku ingin sebuah bangunan agung, bukan hanya tempat sembahyang, tapi lambang peradaban. Aku akan membangun Candi Siwa, tinggi menjulang dan di sekitarnya Brahma dan Wisnu, 3 kekuatan semesta. Biar batu bicara saat mulut manusia membisu. Biar candi ini jadi saksi bahwa Mataram pernah berjaya. Peristiwa keempat, serangan Sriwijaya, diperankan oleh Faisal sebagai Raja Dharmawangsa Teguh, Naila sebagai Patisena, dan Randy sebagai utusan Sriwijaya. Raja dari bangsa, kamu menyerang wilayah kami tidak akan dibiarkan. Ini bukan perintah, ini adalah awal perang. Mataram tidak akan tunduk. Kami hanya menuntut hak atas pelabuhan yang kalian monopoli. Paduka, ibu kota diserang dari laut dan darat, api telah menjilat gerbang utama. Ambil senjata. Bila ini kehancuran Mataram, maka kita runtuh dengan kepala tegak. Peranan kelima, Airlangga dan lahirnya Kahuripan, diperankan oleh Rizky Adlia sebagai Airlangga dan Ajkia sebagai Ki Jagapati. Ayah gugur, istana runtuh, aku sendirian. Tidak sendiri, Paduka. Hamba dan rakyat masih percaya padamu. Masih ada harapan. Harapan dari runtuhan ini. Dari abu, lahir api baru. Bangunlah Kahuripan, negeri baru atas kejayaan lama. Kalau begitu, mari kita mulai. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan.